Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kajian menjelang berbuka puasa. Hari ini 23 Ramadan. Benar ya? 23 Ramadan 1443 Hijriah. Subhanallah, tak terasa Ramadan sudah begitu dekat dengan finish ya. Kita terus memohon pada Allah semoga diberi taufik, diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk bisa memaksimalkan sisa-sisa yang hari di bulan Ramadan dengan amalan yang sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita pada pertemuan kali ini insyaallah akan melanjutkan kajian yang sudah kita bahas dari kemarin, yaitu seputar 38 faedah berkaitan dengan 10 malam terakhir dan Lailatul Qadar. Dan pada pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas 11 poin. Ya, adapun pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan, dan sepertinya tidak bisa menyelesaikan dalam 2 pertemuan ya. Kemungkinan 3 pertemuan kita akan menyelesaikan, semoga diberikan kemudahan. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Qala al-musannif Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah, beliau berkata pada poin ke-12. Alal muslim an yukthira min ad-du'a bil itqi minan nar. Seorang muslim hendaknya dia memperbanyak doa yang memohon pada Allah agar dibebaskan dari api neraka. La'allallaha yu'tiqu raqabatahu. Semoga saja Allah membebaskan dirinya dari neraka. Fafil hadis, dalam sebuah hadis disampaikan, inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan, li kulli 'abdin minhum da'wah mustajabah. Sesungguhnya Allah yang memiliki hamba-hamba setiap hari ya, siang dan malam itu Allah merdekakan ya dari api neraka, dan bagi setiap hamba dari mereka itu memiliki doa yang mustajab. Nah, makanya diantara yang diucapkan oleh para imam ketika mereka sholat sholat witir ya, di qunut witir mereka mengatakan Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakanlah kami atau bebaskanlah kami dari api neraka. Ya, atau sebagian dari mereka mengatakan Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya. Antum, intinya kita berdoa agar dimasukkan dalam surga dan agar dijauhkan dari api neraka. Ya, bisa antum Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu surga. Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, ini tidaklah seorang muslim dia memohon pada Allah surga sebanyak 3 kali, melainkan surga memohon pada Allah agar memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Dan tidaklah seorang hamba memohon perlindungan pada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, melainkan neraka akan meminta pada Allah agar hamba itu dibebaskan darinya, ya, agar dijauhkan dari api neraka. Ya, makanya kita berbanyak doa memohon pada Allah surga dan agar dijauhkan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya, atau Allahumma ajirna minan nar, atau demikian pula Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Baik. Nah, dan doa seorang yang berpuasa ya, itu mustajab. Doa di bulan Ramadan banyak kesempatan yang mustajab padanya. Baik, poin ke-13. Yustahabbu lil muslim an yakhtima Ramadan bil ikthar fi hadhil 'ashri minal istighfar. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menutup bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar pada 10 hari terakhir ini. Ya. Bahwa doaun bil maghfirah. Istighfar ini adalah doa memohon ampunan.
wa du'a'u shaim mustajab hala shiyamihi wa 'inda fitrihi, dan doa orang yang berpuasa itu mustajab ketika dia berpuasa, ya, dan ketika dia berbuka. Jadi dari waktu sahur itu doanya kan mustajab. Sepertiga malam terakhir termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian sampai dia berpuasa sampai dia berbuka, maka itu adalah waktu yang mustajab. Jadi panjang sekali, ya, di bulan Ramadan ini waktu yang mustajab untuk berdoa, terkhusus bagi orang yang berpuasa. Nah, perbanyak untuk beristighfar, ya. Wal istighfaru khitamul a'mali shalihah, dan istighfar itu, ya, adalah sebagai penutup dari amal-amal saleh. Fatukhtamu bihi shalah, ya, salat ditutup dengan istighfar, ya. Kita setelah selesai salat, kita beristighfar, astagfirullah, 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 ya. Wal hajj, demikian pula haji, ya, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Wa qiyamul lail, salat malam. Wa tukhtamu bihil majalis, demikian pula doa penutup majelis, itu doa kafaratul majelis, yang memohon pada Allah ampunan. Ya, itu pun ditutup dengan istighfar, ya. Wa kadzalika yanbaghi an yakhtimal muslim shiyam Ramadan bil istighfar. Maka itu sepatutnya seorang muslim menutup bulan Ramadan ini dengan istighfar, ya, dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, maka itu, oleh karena itu, kataba Umar bin Abdul Aziz ilal amsar, ya. Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan untuk mengirimkan ke seluruh negeri pada saat itu, ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar, yang memerintahkan mereka agar Ramadan ditutup dengan istighfar, wa shadaqatul fitri, dan zakat fitri, ya. Sedekah, ya, secara asal itu artinya untuk yang tatawu, amalan yang sunnah, sedekah bahasa kitanya. Tapi juga di satu sisi di beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan sedekah itu artinya adalah zakat, ya. Jadi ditutup dengan istighfar, kemudian shadaqatul fitri maksudnya zakat fitrah. Fa inna shadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi warrafath, ya, karena zakat fitrah itu atau zakat fitri itu dapat membersihkan seorang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang tidak baik, ya. Wal istighfar turaqqi'u ma takharraqa minas shiyam bil lagwi warrafath, dan istighfar itu akan menambal kembali celah-celah atau lubang-lubang kekurangan dari puasa, ya, yang ada di situ, mungkin hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak baik dilakukan oleh seorang muslim, maka itu bisa ditambal dengan istighfar. Pintunya minta tolong ditutup pintunya. Baik. Nah, jadi ini bisa menambal kekurangan yang ada dari ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian, poin ke-14, anfa'ul istighfar, istighfar yang paling bermanfaat, ma qaranathu taubah, yaitu yang disertai dengan taubat. Ya, istighfar yang paling bermanfaat itu yang disertai dengan taubat, ya. Bil iqla' 'anil ma'asi, itu dengan cara, ya, dia niatkan untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, wan nadami 'alaiha, demikian pula dia menyesali, ya, menyesal dari perbuatan tersebut, wal azmi 'ala 'adamil 'audati ilaiha, dan berazam, bertekad kuat, bulat untuk tidak mengulangi kembali. Ini yang biasa disebut oleh ulama sebagai 3 syarat taubat, ya. Menyesal, ditinggalkan, dan berjanji tidak mengulangi. Nah, ini kalau kalimat istighfar, ya, dibarengi dengan ini, maka ini adalah istighfar yang paling bermanfaat, yang paling bagus, ya, karena sebagian istighfar dari kaum muslimin itu hanya kalimat di lisan saja, ya, tapi kemaksiatan terus dia kerjakan, ya. Nah, itu tidak bermanfaat. Jadi lafaz tersebut atau istighfar tersebut ketika hanya di lisan saja maka tidak bermanfaat. Nah, ini apabila hak itu berkaitan dengan, saya ulangi, ini 3 ini apabila dosa itu berkaitan dengan hak Allah, ya. Namun ketika berkaitan dengan hak manusia, ada tambahan waraddil madzalimi ila ahliha, dan dikembalikan
ya kezaliman kepada pemiliknya. Ya, maksudnya kalau dia memiliki kezaliman, dia pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, ya entah dalam hal harta, dalam hal darah, dalam hal kehormatan, maka hendaknya dihalalkan. Dia minta maaf, ya, dibereskan di dunia. Idza kana dzambu muta'alliqan bi adami, apabila dosa itu berkaitan dengan ya berhubungan dengan manusia. Jadi kalau untuk masalah, kalau kita punya masalah dengan seseorang, maka dengan kata lain harus minta maaf, ya, diselesaikan. Kalau utang dibayar, ya, kalau mungkin melecehkan atau menghina dan sebagainya, maka minta maaf. Ya, jadi intinya kalau hak berkaitan atau dosa berkaitan dengan masalah hak manusia, maka diselesaikan di dunia. Nah, itu sebaik-baik istighfar. Poin 15. Al-inayatu bi islahil zahir wal batin fi hadhil ayam matlub. Perhatian dengan memperbaiki keadaan lahir dan batin kita pada hari-hari ini sangat dianjurkan, sangat dituntut sekali. Ya. Jadi kita dituntut, ya, diminta untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin, apalagi di 10 hari terakhir, apalagi di bulan puasa ini. Ya, makanya ini kesempatan baik untuk kita perbaiki sisi luar kita dan sisi batin kita. Ya, dan sisi batin kita ini pun harus kita perhatikan, ya, karena di situ di hati kita ada iman, di hati kita ada tauhid, di hati kita ada sifat-sifat yang bagus, ya. Di hati kita ada ikhlas, ada taubat, ada tawakal, ada yakin, ya, ada rasa takut kepada Allah, rasa harap pada Allah, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena untuk masalah batin kita ini, ya, di situ ketika ada hal-hal yang dapat merusaknya, ya, maka kesudahannya bisa masuk ke dalam neraka, ya, seperti kesyirikan, ya, itu adalah berkaitan masalah keyakinan, ya. Selain masalah amalan lisan, demikian pula masalah keyakinan. Ya, demikian pula keimanan dan lain sebagainya itu bisa dihapuskan karena ada suatu keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang salah. Fa amalul qalbi aslu kulli khairin wa birrin. Makanya beliau mengatakan, ya, amalan hati itu adalah pokok dari segala kebaikan dan kebajikan. Ya, amalan hati pokok dari segala kebaikan dan kebajikan. Ya, ini amalan hati yang memang kita sangat-sangat penting. Ya, apa saja dari amalan-amalan hati itu, ya, itu adalah sangat-sangat mulia, ya. Wa yuslimu wajhahu lillah, ya, dia serahkan wajahnya pada Allah semata, mukhlishan lahu, ikhlas dalam beribadah padanya, muniban ilaihi, dia kembali padanya, balik kepada Allah dengan taubat, dengan amal saleh, khadi'an, ya, dia patuh, tunduk, zalilan baina yadaihi, dia merendahkan diri di hadapan Allah, ma'a kamalil hubbi wal khudu', ya, dengan adanya kesempurnaan cinta dan kepatuhan. Ya, ini semuanya ada di antara amalan-amalan hati, ya, berserah diri pada Allah, ikhlas, kembali, termasuk taubat di situ juga, ya, patuh, tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, cinta, ya. Maka itu semuanya adalah amalan-amalan hati. Yahmadullaha wa yashkuruhu. Ya, dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya. Ya, wa min masawi amalihi yastaghfiruhu, dan dia beristighfar dari amalan-amalan yang tidak baik. Yasta'iduhu wa yasta'inuhu, memohon perlindungan pada Allah dan memohon pertolongan hanya padanya. Wa yatawakkal alaihi, bertawakal pun hanya padanya. Wa la yalja ila ilaihi, dan tidaklah dia berlindung kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini berarti dia menggantungkan segala ibadah, mengalamatkan segala ibadah hanya pada Allah, ya. Dan ibadah secara asalnya ini nanti, ya, kembalinya ke dalam hati seseorang. Nah, ini penting, ya, untuk islahul adz-dzahir wal batin, memperbaiki lahir dan batin. Beliau juga melanjutkan, ya khafu rabbahu wa yarjuhu, dia takut pada Rabbnya dan berharap padanya semata. Wal khauf war raja lahu kal janahaini lit-thair, ya, lit-thair, dan rasa takut dan harap, ya, itu bagi seorang hamba seperti dua sayap bagi burung, ya. Jadi
harus ada pada kita, ya, rasa harap dan rasa takut. Harap pada rahmat Allah, harap pada kebaikan-kebaikan dari Allah, berharap pahala padanya, ya. Adapun rasa takut, ya, berarti takut dari siksa Allah, takut dari bahaya dosa, ya, takut dari neraka, ya, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Ini tidak bisa hilang, tidak boleh hilang dari seorang hamba. Yuqawi fi sihhati janibal khauf. Nah, ketika dia sehat, dia kuatkan sisi rasa takutnya, ya, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak jumawa, tidak angkuh, ya, tidak takabur. Ya, banyak orang yang sehat itu kan pengennya melakukan hal-hal yang buruk. Dia merasa kuat, merasa sehat, ya, mungkin mudah menzalimi orang lain, mudah mengata-ngatai orang lain dan melakukan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, makanya kalau pas saat sehat kita kuatkan rasa takut kita pada Allah. Wa yughalibur raja halal ihtidar. Ya, namun ketika seorang dalam keadaan sakit, ya, ketika sudah merasa dekat dengan kematian, ya, dalam keadaan lemah, maka hendaknya dia perbanyak, dia kuatkan rasa harapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit tidak bisa banyak apa-apa, ya, hanya duduk, tertidur, ya, lemah, ya, dia kuatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ya, dan orang yang baik adalah yang takut akhirat dan mengharap rahmat Rabb-Nya. Yarju rahmatahu, berharap rahmat Allah terus, ya, wa jannatahu, surga Allah terus, wa yakunu ma'a rajaihi amalun salihin yardahu rabbuhu, ya, dan selain bersama dengan harapan tersebut, ya, dan bersama amal saleh yang dia lakukan, ya, itu dia ada rasa harap pada Allah, ya, yang mana dia hal itu tentu saja dia diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yahtasibu fihil ajra wa thawab, yang dia berharap pahala dan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Ini keadaan muslim, ya, dalam beramal saleh, dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Kalau mau ditambah lagi, tambah apa tadi? Tambah apa lagi? Selain rasa takut, rasa harap, satu lagi apa? Cinta, ya, rasa cinta. Ya, jadi jangan ditinggalkan juga cinta dalam mengarungi bahtera kehidupan kita, dalam mengerjakan amal ibadah, ya, kita harus disertai dengan cinta. Bukan karena terpaksa, ya, tapi dengan cinta. Beda antara ibadah orang yang terpaksa dengan beda, ya, dengan orang yang beribadah pada Allah dengan rasa cinta. Jadi rasa harap pertama, kemudian rasa takut kedua, kemudian ketiga rasa cinta. Nah, itu poin ke-16, ya. Terus poin ke-15, terus memperbaiki lahir dan batin kita, ya. Dan masalah memperbaiki lahir dan batin kita, para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, itu bukan khusus pada 10 hari terakhir saja, ya, tapi ini pun selama-lamanya tugas kita, ya. Karena itu tidak mudah, memperbaiki itu tidak mudah, ya. Menempa iman kita, menempa ke tauhid kita, yang mendidik kita untuk ikhlas, untuk tidak riya, untuk tidak munafik, ya, maka itu tidak mudah. Sehingga seumur hidup kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita, jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, ya. Dan kita paling tahu kekurangan-kekurangan kita, makanya kita berusaha untuk mengurangi kekurangan tersebut, ya, sehingga akan dominan kebaikan daripada keburukan, ya. Syukur-syukur kalau bisa benar-benar hilang, ya, maka yang ada adalah benar-benar hati yang selamat dari segala keburukan. Poin ke-16, beliau membahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadri lailatun mubarakatun. Lailatul Qadar, ya, adalah malam penuh berkah. Wa hiya afdhalu layalil 'am mutlaqan. Dan malam Lailatul Qadar adalah, ya, secara mutlak merupakan malam yang paling afdal dalam setahun, paling baik, paling top, pokoknya paling wah, ya. Fahiya afdalu min alfi syahrin, ya, malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan, ya, lebih utama daripada 1000 bulan. Wa fiha unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati fis sama'i dunya. Pada malam tersebut diturunkan Al-Qur'an sekali, ya, dari lauhil mahfudz
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Nah, namanya Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Nah, ini Mas panitianya nggak ada lah. Tahan aja dulu, tahan aja. Fokus saja dulu, ya. Baik. Saya ulangi lagi biar lebih paham lagi. Fahiya afdalu min alfi syahrin, ya. Jadi Lailatul Qadar ini adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sebanding, tapi lebih baik, ya. Bukan sama, tapi lebih baik. Kalau lebih baik kan berarti lebih unggul. Dan namanya kebaikan itu tak terkira, tak terhingga. Ya, bisa jadi lebih beberapa puluh kali, beberapa ratus kali kan bisa, ya. Intinya lebih utama, lebih baik, ya. Dan padanya wa fiha unzilal Qur'an jumlatan wahidatan, padanya diturunkan Al-Qur'an sekali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Di sama'i dunia, di langit dunia. Ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sekali dari Lauhul Mahfuz, ya, ke langit dunia di Baitul Izzah. Yang dari Baitul Izzah nanti diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, ya, selama 23 tahun. Nah, itu. Adapun pendapat dari Amir Asy-Sya'bi, ya, seorang tabi'in, berpendapat bahwasanya maksudnya itu adalah diturunkan pertama kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti itu pada 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini kalau itu pendapat dari Asy-Sya'bi. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abbas, ya. Faman asaba fadlaha faqad asabal khaira kullahu. Siapa yang mendapat keutamaan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya, ya. Jadi saya kira kalau di mana-manapun orang, ya, kalau kita lihat perkara dunia, ada satu hari di mana di situ diskon besar-besaran, ya. Atau kalau dia beli satu paket sembako itu bisa buat 50 tahun contohnya. Semua orang pasti akan datang ke situ, tidak ada yang tidak, ya. Ini kalau perkara dunia, ya. Nah, ini perkara akhirat. Ini perkara akhirat. Bekerja atau beramal saleh pada malam itu, ya, pahalanya melebihi seperti beramal lebih dari 83 tahun. Ya, luar biasa. Makanya beliau mengatakan faman asaba fadlaha faqad asabal khair. Siapa yang mendapatkan keutamaan kemuliaan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya, ya. Karena dia memanfaatkan benar-benar satu hari, ya. Dan yang menjadi yang uniknya, kita tidak ada yang tahu kapan malam tersebut, sehingga hendaknya berlomba-lomba dari awal sampai akhir Ramadan, terkhusus pada 10 malam terakhirnya. Wa man qamaha imanan wa ihtisaban li thawabiha. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada malam tersebut dengan dasar iman dan mengharap pahala, ikhlas lillahi taala, yang mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang dijaga, yang paling utama salat wajib. Salat wajib pada malam apa saja? Maghrib dan Isya. Jangan ditinggalkan, wajib, ya, wajib. Selain itu, qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya, salat tarawih dikerjakan 10 hari, tinggal beberapa hari sekarang. Ini dikerjakan, ya. Karena itu sangat-sangat besar pahala yang sebagaimana yang hadis yang baru kita baca tadi, ya. Nah, siapa yang mengerjakan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man hurima khairaha faqad fawal mahrum. Dan siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang benar-benar terhalangi dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ya? Kalau kita di dunia tadi lihat diskon tadi, satu hari dapat diskon dari harga normal setengah lah, mungkin 50% atau 70%. Yang kemudian dia dengan beli itu bisa mencukupi paket sampai lebih dari 50 lah, kita katakan 80 tahun paket sembako.
Ya, orang yang yang tidak mendapatkan, tidak kebagian jatah, maka dia sungguh merugi. Ya. Sungguh merugi. Rugi kamu. Ini buat sampai kamu mati loh. Ya. Kamu bisa tidak perlu belanja apa lagi. Ya. Nah ini kalau urusan dunia orang akan semangat-semangat. Orang yang tidak mendapatkan, rugi kamu. Dia mungkin menyesal. Ya. Waduh, saya terlambat tadi, saya ini. Nah ini bagaimana ini dengan urusan akhirat? Ya. Sungguh merugi benar-benar orang yang satu malam ini dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ampunan, ya. Padahal ini adalah malam yang paling utama, ya. Maka di hari-hari yang lainnya maka dia akan kurang perhatian lagi. Makanya ikhwan sekalian, ya, Ramadan belum usai, nasihat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, "Lau lam yabqa min Ramadan illa sa'ah." Seandainya tidak tersisa dari bulan Ramadan kecuali hanya sesaat saja, faj'alha amalan bi ta'ah. Maka manfaatkanlah untuk mengerjakan suatu amalan, suatu ketaatan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ketaatan yang dilakukan padanya lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan pada malam-malam yang lainnya yang tidak ada Lailatul Qadar. Ya, jadi itu malam mulia, kemudian ketaatan yang ada dilakukan, diamalkan padanya pun lebih utama daripada ketaatan yang dilakukan di malam-malam yang lain yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Ya, entah itu salat, ya, salat tarawih. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Kemudian apa? Berdoa. Apalagi? Zikir dan istighfar. Ya, zikir, istighfar. Nah ini diperbanyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu, ya, turun al-malaikah, para malaikat dan roh. Siapa roh di sini? Malaikat Jibril, ya. Ini disebutkan malaikat dan disebutkan malaikat Jibril menunjukkan keutamaan dari para malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril termasuk dari malaikat. Dan malaikat Jibril memang adalah malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim min kulli amr, ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Makanya ulama menyebutkan ini termasuk mereka membagi-bagikan takdir, ya, dan disebut sebagai takdir sanawi, takdir tahunan, ya. Allah Maha mengetahui segalanya, ya. Kalau Allah Maha mengetahui segalanya, semuanya telah tersimpan dengan rapat di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Takdir segala sesuatu dari awal dahulu sampai hari kiamat, sampai siapa surga, siapa yang neraka, Allah yang Maha tahu. Semuanya tersimpan rapat di Lauhil Mahfuz, ya. Ya, kemudian setiap tahunnya dibagikan, ya, dibagikan oleh para malaikat, ya. Dan itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari situ para malaikat pun tahu. Para malaikat tahu setelah Allah memberi tahu, ya. Wa qala 'anil Qur'an, dan Allah berfirman tentang Al-Qur'an, ya, belum selesai tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu, ya, sampai terbit fajar. Malam yang begitu luar biasa, malaikat turun ke bumi, ya, yang dikatakan jumlah mereka seperti jumlah pasir, ya, di bumi ini begitu banyak sekali, dan malam itu penuh dengan keselamatan, ya, bertebaran keberkahan, ya, kesejahteraan, dan itu waktu terakhirnya sampai apa? Matla'al fajar, sampai terbit fajar, ya. Makanya dari tenggelam matahari, ya, benar, sampai terbit fajar, yaitu berusaha kita mohon pada Allah agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Wa qala 'anil Qur'an, dan Allah berfirman tentang Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin." Ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam penuh berkah. Pada malam penuh berkah ini malam apa? Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Inna kunna mundzirin, sungguhnya kami memberi peringatan, ya. Nah, ini menunjukkan tentang Lailatul Qadar, ya. Ada 3 surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya. Pertama surat Al-Qadar, kedua Ad-Dukhan, ketiga surat Ar-Ra'd. Ayat berapa Ar-Ra'd? Saya lihat coba. Ar-Ra'd ayat berapa?
Nah, ayat berapa, Mas? Tentang Al-Qur'an, tentang diturunkan Al-Qur'an ya, tentang malam Lailatul Qadar, tentang bulan Ramadan. Ya ini apa namanya? Al-Qadar, kemudian Ad-Dukhan 3 dan 4, kemudian terakhir Al-Baqarah. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu bertepatan dengan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah. Fil hadis, dan dalam sebuah hadis disampaikan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, karena iman. Ya, maksudnya di sini beliau syarah iman itu berarti dia membenarkan bahwa salat tersebut adalah hak kebenaran dan ketaatan, dan bahwasanya Allah yang mensyariatkan, ya. Wahtisaban berarti dia mengharap pahala dari Allah semata, tidak selainnya, tidak dari selainnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan qiyam Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir bulan penuh berkah. Ya, malam Lailatul Qadar lebih berkah lagi. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan. Ya, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan. Ya, makanya kita berusaha untuk tidak terhalangi dari kebaikan dengan mengisi dengan kebaikan. Ya, yang bisa membaca 1 juz, alhamdulillah, 2 juz, alhamdulillah. Ya, 3 juz, alhamdulillah, dia doa, dia zikir, istighfar pada Allah, kemudian dia salat tarawih, ya, maka itu adalah kebaikan. Poin ke-17. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an Lailatul Qadri wa Lailatul Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang mana yang lebih utama, apakah malam Lailatul Qadar atau malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj siapa yang menjalaninya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, mana yang lebih utama? Fajaba. Kemarin sudah kita sampaikan apa? 10 hari yang paling utama untuk siangnya adalah hari apa? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah siangnya. Kalau malamnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya. Karena kalau malam ada Lailatul Qadar, ya. Adapun secara mutlak hari terbaik adalah 10 hari pertama dari bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini malam Lailatul Qadar apakah yang lebih utama ataukah malam Isra Mi'raj? Fa ajaba, kemudian beliau menjawab rahimahullah, Lailatul Isra afdalu fi haqqin Nabi. Malam Isra Mi'raj itu lebih afdal, lebih utama pada diri Nabi. Untuk Nabi, bagi Nabi maka malam Isra itu lebih utama. Wa Lailatul Qadri afdalu binisbah lil ummah. Ya, adapun Lailatul Qadar ini lebih utama bagi umat ini. Ya, karena yang menjalani Isra Mi'raj siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita tidak menjalani malam tersebut, maka yang utama bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Fa hadun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ikhtassa bihi Lailatul Qadri minha akmal min hadhihi min Lailatul Qadar. Maka pada malam Isra Mi'raj yang spesial bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bagian beliau itu lebih sempurna pada malam itu daripada bagian beliau pada malam Lailatul Qadar ini. Wa hadzul ummati min Lailatul Qadar akmalu min hadhihi min Lailatul Mi'raj. Dan bagian umat ini, ya, dari Lailatul Qadar itu lebih sempurna, ya, daripada bagian umat ini terhadap malam Al-Isra wal Mi'raj, ya. Jadi tergantung. Jadi ada perincian dalam kata lain. Wa in kana lahum fiha a'zamu hadzin lakin al-fadl wa syaraf wa rutbah al-ulya inma hasalat fiha liman usriya bihi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun umat ini mereka memiliki bagian yang teragung pada malam ini, hanya saja kemuliaan, keagungan, ya, keutamaan, kemudian kedudukan yang tinggi, ya, yang didapat tentu saja, ya, yang akan memperolehnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu saja beliau.
ya, sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-18. Sumiyat Lailatul Qadar bihadzal ism. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai Lailatul Qadar. Apa artinya Lailah? Malam. Al-Qadar. Nah, mengapa disebut sebagai malam Al-Qadar? Disebut Lailatul Qadar dengan nama Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, karena li'idhamiha wa qadriha wa syarafiha indallahi ta'ala. Pertama, karena keagungan malam tersebut, kemuliaan malam tersebut, ya, dan kedudukan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan, ya, malam keutamaan, malam keagungan. Wahya lailatun dzatu qadrin, ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki kedudukan, keagungan, kemuliaan. Mengapa? Linuzulil Quran fiha, karena Al-Qur'an diturunkan padanya, ya. Bisa jadi tadi karena dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekali, ya, atau permulaan turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, ya, di mana? Di Gua Hira. Gua Hira tempatnya di mana? Di Jabal apa? Jabal Nur atau Jabal Thur? Jabal Nur, bukan Jabal Rahmat. Baik. Nah, ini bisa jadi karena kemuliaannya, ya. Kemudian awlima yaqa'u fiha min tanazzulil malaikah, atau bisa jadi disebut karena Lailatul Qadar malam penuh kemuliaan karena pada malam hari itu malaikat turun semuanya, ya. Malaikat turun, ya. Banyak malaikat turun. Kalau semuanya, wallahu alam, ya, butuh dalil lagi. Jadi intinya banyak malaikat turun, sampai sebanyak apa? Pasir yang ada di atas muka bumi ini. Intinya banyak sekali, menunjukkan banyak sekali. Ya, atau karena hal ini. Atau karena apa? Lima yanzilu fiha minal barakah war rahmah wal maghfirah. Atau karena banyak turun pada saat itu keberkahan, rahmat dan ampunan. Ya, malam pengampunan, malam rahmat, malam keberkahan. Nah, itu malam Lailatul Qadar. Bisa jadi karena itu. Atau annalladzi yuhyiha yasiru dza qadrin. Atau juga karena, ya, bisa jadi karena orang yang menghidupkan malam tersebut maka dia orang yang memiliki kedudukan, orang yang mulia. Ini mulia sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi dunia mungkin dia pekerjaannya dibanding orang lain jauh, ya. Mungkin dia hanya tukang bersih-bersih, ya. Sebagian orang memandang sebelah mata, padahal itu adalah pekerjaan yang halal, ya. Mungkin dia hanya tukang bersih-bersih, ya. Tapi dia pada malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir atau di bulan Ramadan full ibadah tengah malam, ya. Nah, maka dia di sisi manusia mungkin sebagian menganggap rendah, ya. Padahal itu halal pekerjaan, ya. Tapi di sisi Allah dia dzu qadrin, memiliki kedudukan yang mulia, ya. Nah, jadi Lailatul Qadar biasanya kita menyebutkan malam kemuliaan. Waqila, ada juga yang berpendapat li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri. Karena Allah itu mentakdirkan pada malam itu apa saja yang dia kehendaki dari urusannya, ila mithliha minas sanatil qadimah, ya, dari tahun itu sampai tahun depan. Ya, waqila ghairu dzalika, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Jadi Lailatul Qadar dari kata qaddar yuqaddiru, takdir, menakdirkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Kemudian apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam hari itu, ya, dijelaskan perkara dengan penuh hikmah. Ya, jadi diturunkan takdir tahunan, ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara maknanya. Poin ke-19, masih sekitar 10 menit lagi. At-taqarrub ila Allah Ta'ala bil ibadati wa ta'ah fi lailatul qadri thawabuhu 'azimun jazilun. Mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah dan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya itu besar dan banyak, ya. Jazil, sebagaimana itu biasa mengatakan syukran jazilan, terima kasih banyak, ya.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, pada malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maknanya apa? Artinya apa? Wa ma'nahu annal amala shalih fi Lailatul Qadri khairun min amali alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Bahwa amal saleh pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, ya. Fal ibadatu fi Lailatul Qadri khairun min ibadati alfi syahr. Maka beribadah, ya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik. Sekali lagi lebih baik, bukan sebanding, bukan sama, tapi lebih baik. Dan kata-kata lebih baik itu kan tak terukur, ya. Bisa sedikit, bisa banyak sekali lebih baiknya, ya. Daripada ibadah yang dilakukan pada 1000 bulan, ya. Masya Allah, luar biasa Lailatul Qadar. Wa hadza mimma tatahayyar fihi al-albab. Ini menjadikan kita ini bingung, ya. Wa tanhadish lahul uqul, ya, kita takjub, kagum dan takjub. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummah, di mana Allah memberikan keistimewaan pada umat ini, adh-dhaifatil quwa wal quwa, sementara umat ini adalah umat yang lemah. Ya, bilailatin, diberikan keistimewaan dengan sebuah malam, yakunul amal fiha yuqabil wa yazid ala alfi syahr, ya. Dengan suatu malam yang amalan padanya itu sebanding bahkan lebih, ya, daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini umri rajulin muammar umran tawilan akthar min 80 sanah, yaitu umur seorang yang dipanjangkan usianya lebih dari 80 tahun. Ya, kalau 1000 bulan itu 83 tahun sekian, ya, sekian bulan. Berapa? 83 sekian bulan, ya, 80 tahun sekian bulan. Ya, kalau lebih baik lagi bisa 84, 85, 100 dan seterusnya. Ini umat yang lemah ini Allah berikan kenikmatan. Tahu sendiri bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika diwajibkan salat pertama kali berapa kali? 50. Kata Nabi Musa alaihissalam minta keringanan pada Allah. Ya, karena bagaimana Nabi Musa mengetahui, ya, sudah punya khibrah, pengalaman, ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 kali tapi pahalanya sebanding dengan 50 kali, ya. Ya, umat yang lemah, ya, tapi alhamdulillah rahmat Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah, Allah bentangkan nikmatnya selebar-lebarnya pada kita semuanya. Baik, selanjutnya poin berapa ini? 20, ya. Lailatul Qadri takunu fil ashril awakhir min syahr Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wa tatanaqalu bainaha. Ini memang pendapat yang kuat ini, ya. Meskipun selama-lamanya kita tidak tahu kapan, dan dia berpindah antara ke 10 hari tersebut, ke 10 malam tersebut. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah, dan itu terus ada, malam tersebut terus ada sampai hari kiamat, ya. Falal muslim an yajtahida fi taharriha fil ashril awakhir min Ramadan. Maka seorang muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mencarinya bagaimana? Sebagian orang ada yang sibuk dengan melihat tanda-tandanya. Sebagian orang awam sibuk menyebutkan tanda-tandanya juga. Tandanya anjing pada malam itu tidak menggonggong, katanya pohon-pohon sujud, air laut jadi tawar, ya. Kesempatan itu kayak negara Arab Saudi yang jarang air sulit, pas malam Lailatul Qadar airnya dikirim banyak-banyak buat ke rumah-rumah gitu, ya. Jadi itu tidak ada dalil sama sekali, itu yang tersebar di tengah orang awam, ya. Kalau seorang yang cerdas, dia tidak sibuk dengan tanda-tandanya, tapi sibuk dengan beribadah, beramal soleh. Ya. Itu yang cerdas sesungguhnya. Ya. Meskipun dia tidak harus S3, S1, S2, tidak, lulusan TK pun bisa. Ya. Dalam urusan dunia mungkin dia lemah, dalam urusan akhirat cerdas dia. Ya. S3 dia, ada lulusan SD dalam urusan dunia. Ya, tapi dia rajin beribadah pada Allah, itu profesor itu, ya, profesor akhirat. Untuk apa? Talaban lil ajri wa thawabi wa iqtinaman li fadliha. Ya, untuk mencari pahala, balasan dari Allah dan memanfaatkan, ya, waktu untuk mendapatkan kemuliaannya.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inni uritu lailatul qadri wa inni nusituha." Sesungguhnya aku pernah diberitahu kapan Lailatul Qadar, kemudian aku diberi lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal tamisuha fil ashril awakhir fi witrin. Maka carilah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini pada malam-malam witirnya, pada malam-malam ganjilnya. Kemarin 21 sudah lewat, 23 sudah lewat. Ya, kemudian nanti ada 25, 26, 25, 27, 29. Ya. Ini ada banyak, sedikit. Satu lagi lah. Poin kedua satu, Lailatul Qadri takunu fil ashril awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, fil witri minha, pada ganjil-ganjilnya. Wa tatanaqqalu bainaha, dan berpindah satu kepada yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Wala takhtassu bi lailatin muayyanatin fi jamil a'wam. Ya, tidak khusus pada malam itu saja pada seluruh tahun. Maksudnya bisa jadi tahun kemarin pada malam ke-25, tahun nanti pada malam 21. Tahun selanjutnya bisa jadi pada pada malam yang lainnya, tahun selanjutnya pada malam yang lainnya. Jadi berpindah-pindah antara satu dengan yang lainnya. Intinya tidak ada yang tahu, dan intinya itu menjadi rahasia mutlak bagi Allah. Ya. Faqad takunu fi amin lailatan 27, bisa jadi pada suatu tahun ya pada malam 27. Wa fi amin akhar lailatan 21, di malam yang lainnya bertepatan dengan 21. Wa fi akhar, tahun yang lainnya, Lailatul 33 atau ghairiha, bertepatan dengan 23 atau yang lainnya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, fal tamisuha fil ashril awakhir fi witrin, maka carilah malam tersebut pada 10 hari terakhir pada malam-malam witirnya. Ya, nah ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya kira mungkin sampai di sini dulu saja ya. Insyaallah poin ke-22 sampai terakhir berarti tersisa berapa? Ada 17 poin ya. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikan besok biidznillah. Ya, ini saja para jamaah, para hadirin dan jamaah yang di rumah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.